Pada pagi yang cerah, terlihat Godai sedang menjaga warung bersama adiknya Minori. Dari televisi, terdengarlah berita pertempuran makhluk 039 dan 04 atau Kuga di episode sebelumnya yang membuat ledakan dahsyat dengan radius 3000 meter. Belum diketahui jumlah korban jiwa yang ditimbulkan. Namun dari kejadian itu, presenter menghimbau agar lebih berhati-hati dengan makhluk 04 karena mungkin dia sudah hilang kendali. Godai hanya terdiam melihat berita itu dan bersaksi pada Minori kalau ia takkan bisa mengalahkan makhluk 039 jika tidak menggunakan wujud Rising Form. Godai menceritakan pertama kali ia mendapat Rising Form ketika ia bertempur dengan monster lagi batuk yang menyebabkan ia kritis hebat. Di saat ia koma, kekuatan dari sabuk batunya membantu meregenerasi setiap sel yang ada pada tubuhnya. Sehingga ia hanya membutuhkan waktu sebentar saja untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Bahkan dengan menggunakan wujud Rising tersebut, ia juga mampu bertempur dengan sangat efektif. Bahkan dalam mendeteksi musuh dengan jarak yang sangat jauh dalam mode Pegasus Form. Namun puncak sengatan dari kekuatan yang ia rasakan adalah saat ia berubah ke wujud Titan dan melawan makhluk kode 037 di stasiun kereta. Hentakan dahsyat sengatan listrik membuatnya hampir tak berdaya. Tapi justru itulah yang menjadi titik balik dari kekuatannya. Ia bangkit menjadi Kuga Rising Titan Form yang sangat kuat dan dengan sekali ayunan pedang dapat mengalahkan lawannya. Minori memaklumi cerita Godai walau ia tidak paham. Tak lama Sakurako datang untuk membantu Minori di tokonya Pak Ujang. Berpindah ke Kaoru yang sedang ngopi sambil baca koran. Berita tentang kode 04 sudah menjamur karena baru kali ini pertempurannya yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Salah satu seorang polisi datang menghampirinya. Ia mengatakan kalau rumor itu benar adanya. Kabar 04 adalah mutan yang sama dengan Grongi sudah menyebar luas ke kalangan masyarakat. Hal ini membuat Kaoru sedikit cemas karena ialah yang menjamin keamanan kode 04 kepada atasannya. Berpindah ke tempat perkumpulan Grongi, di mana ketuanya memerintahkan si monster dengan motor untuk menuntaskan misinya yaitu 99 jiwa dalam waktu 1 jam. Tampaknya Grongi sekarang sudah memperhitungkan kekuatan Kuga dan mencoba menyelesaikan misinya dengan keseriusan. Mereka kembali flashback ketika para Grongi dikalahkan dengan mudah oleh Kuga dengan wujud Rising-nya, bahkan monster yang berada di udara sekalipun, bukanlah sesuatu yang sulit bagi Kuga untuk menumpasnya. Diketahui Kuga akan berkurang kekuatannya ketika di wujud biru. Namun setelah upgrade power ke wujud Rising, kekuatannya bertambah bahkan mengimbangi monster dengan kode 038 di episode sebelumnya. Di wujud Titan, armornya jadi lebih kuat berkali lipat. Sehingga mutan yang tadinya lebih unggul, jadi kalah hanya dalam sekejap mata. Puncaknya adalah di pertempuran terakhir melawan monster 039. Ia hanya menggunakan wujud Rising Mighty Form dan mengeluarkan tendangan terkuatnya. Sehingga efek dari tendangan membuat ledakan dengan radius yang cukup jauh. Sakurako pun akhirnya menanyakan kebenaran pada Godai, kalau kekuatan emas itu sebenarnya adalah keinginan dari Godai sendiri. Godai menginginkan lebih kuat agar dapat mengalahkan Grongi. Namun ia lupa akan resiko gesper batu yang ada di dalam tubuhnya akan menggorogotinya dan membuatnya seperti mesin tempur. Tak lama Kaoru menelpon karena ada kejadian baru yang disebabkan oleh mutan dengan kode 041. Godai pun pamit walau Sakurako dan Minori tampak khawatir. Berpindah ke mutan yang mengendarai motor yang sudah mulai menargetkan korbannya. Seiring berjatuhannya korban, Godai terus mencari keberadaan sang monster dengan wujud Kuganya. Pencarian terus berlanjut. Kuga sampai di sebuah gedung dan melihat keberadaan monster kode 041 di puncaknya. Godai berubah dan menyusul sang mutan. Namun sesampainya di atas dia tidak menemukan siapapun selain korban baru yang sudah terkapar. Di bawah dia melihat Kaoru yang juga baru sampai ke lokasi. Ketika Kaoru hendak memeriksa keadaan ke atas gedung, dari pintu lift muncullah sang mutan kode 041. Ia tak tertarik melukai Kaoru dan pergi begitu saja. Kuga meminta Kaoru untuk mengurus korban sementara ia akan mengejar si mutan. Di jalan raya, terlihat si kode 041 mengendalikan motornya secara ugal-ugalan seperti anak alay baru modif motor. Godai berusaha untuk menghentikannya, karena ugal-ugalan dengan knalpot keras tentu mengganggu pengguna jalan lain. Bahkan Godai curiga Grongi ini berasal dari Konoha karena sifatnya sama seperti anak motor alay asal Konoha. Singkat cerita, Kuga berhasil mengepungnya. Namun ia dengan cekatan menabrakkan motornya pada motor Kuga sehingga Kuga pun tumbang. Tepat waktu Kaoru datang dan menembak bagian motor sang mutan.
sehingga motornya sedikit bermasalah dan ia pun kabur. Sementara motornya Godai mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pertempuran tadi. Berpindah ke Mulyani yang juga telah melihat berita tentang propaganda keburukan Kuga. Padahal ia sudah susah payah meminta bosnya untuk menurunkan dana dalam pengembangan motor prototipe baru sebagai senjatanya Kuga. Bertepatan dengan Kak Oru yang menanyakan kendaraan baru untuk Kuga. Mulyani menjelaskan sepertinya situasi akan cukup sulit karena berita yang beredar. Jadi untuk sementara dia tidak bisa mengeluarkan motor itu sebelum Kaoru meminta izin dari Jenderal Kepolisian. Lalu Kaoru menyampaikan kabar itu apa adanya pada Godai. Ia meminta untuk lebih berhati-hati dalam bertempur. Tapi ia akan segera menghadap sang jenderal dan meminta bantuannya untuk mengeluarkan motor baru untuk Kuga. Tak lama terdengarlah berita dari radio kalau kemunculan makhluk 041 di sebuah tempat. Godai dengan lapang hati hanya menggunakan motor rusaknya dan tidak berharap motor baru dari kepolisian. Sementara itu si monster kode 041 terus menargetkan korbannya yang membawa motor. Sebetulnya tujuannya baik kalau yang ditargetkan adalah pemotor yang ugal-ugalan atau yang tidak tahu aturan. Namun karena sebuah misi, ia menargetkan setiap pengendara motor sport yang harganya melebihi 100 juta untuk menjadi korbannya. Ada kemungkinan ia curiga kalau motor itu dibeli dari hasil korup bapaknya. Berpindah ke Kaoru yang sudah menghadap atasannya. Ia memang diomelin terkait masalah 04 yang membuat ledakan. Namun Kaoru tetap membela Kuga dan berkata kalau ledakan itu bukanlah berasal darinya melainkan monster yang ia kalahkan. Pak Kepala tetap pada prinsipnya dan menganggap Kuga adalah makhluk yang berbahaya. Kaoru meminta kesempatan sekali lagi agar menyerahkan tugas Grongi kepadanya. Ia berjanji akan mengontrol Kuga agar tidak melakukan kesalahan lagi. Lagi pula tugas kepolisian saat ini jauh terbantu dengan keberadaan Kuga ini. Pak Jenderal pun mempertimbangkan kata-kata Kaoru dan memerintahkannya untuk kembali menjalankan tugas. Sementara para anak buah Kaoru sudah menunggunya dan meminta pola pelarian monster 041 dan target berikutnya. Seperti biasa mereka pun meeting untuk mencari jalan keluar. Berpindah ke tokonya Pak Ujang, di mana Nana dan Pak Ujang selesai belanja di supermarket yang ada diskon besar-besaran. Berita tentang Kuga juga tampaknya sudah sampai ke telinga Pak Ujang dan Nana. Sin berpindah ke Godai yang sedang berkendara. Meskipun seorang pahlawan, ia tetap mentaati peraturan dengan berhenti di lampu merah. Tak lama ia didatangi oleh Pak Sugita yang merupakan bawahannya Kaoru. Ia mengatakan kalau sementara waktu akan mengawal Godai karena Kaoru ada keperluan dalam kepengurusan senjata baru. Dari markas pusat, Ijah melaporkan rute pelarian dari monster 041. Ia meminta agar memblokade jalan agar tidak ada orang yang menjadi korbannya. Semua mata mengarah ke lokasi monster kode 041 dan mengepungnya. Namun sang hutan bukanlah orang lemah. Ia malah menjadikan polisi yang bawa motor menjadi korbannya juga. Sementara Godai terus mengejar sang hutan. Berpindah ke laboratoriumnya Mulyani yang didatangi oleh beberapa orang Intel. Intel itu meminta prototipe kendaraan yang bersenjata karena langsung perintah dari sang jenderal. Berpindah ke Godai yang terus mengejar sang hutan. Mereka pun berubah satu sama lain dan terjadilah kejar-kejaran di jalan raya. Walau tidak baik untuk ditiru, mereka saling unjuk skill dalam mengendalikan motor trail tersebut. Dan anehnya lagi, motor itu tidak kehabisan bensin setelah lama digunakan. Sampailah mereka di sebuah pinggiran pantai. Mereka pun memulai aksi dengan menunjukkan siapa yang lebih kuat. Kedua petarung itu akhirnya saling menabrakkan motor di udara. Mutan dan Kuga pun terlempar. Namun saat hendak mengambil motornya kembali, sang Mutan telah dulu mengambil motornya Kuga dan bersiap untuk menabraknya. Saat hendak menabrak, motor Kuga meledak karena kerusakannya. Sehingga ia tidak dapat menjalankan motor itu. Ia kembali mengambil motornya dan pergi begitu saja. Tampaknya Mutan 041 ini tidak bisa bertempur kalau tidak menggunakan motor. Motor Godai sudah tak dapat digunakan dan hal ini dilaporkan oleh Sugita pada Kaoru. Namun Kaoru menyuruhnya bersabar sementara ia akan terus memperjuangkan motor barunya. Godai tetap berbesar hati dan kemungkinan akan menggunakan Gojek untuk mencari sang Mutan. Tapi Sugita menawarkan untuk nebeng dengan mobilnya saja. Toh operasi pencarian juga menggunakan pajak rakyat juga. Berpindah ke Mulyani yang sedang mencari kunci dari motor yang diminta padanya. Ternyata tidak hanya kunci saja yang dapat mengaktifkan motor itu. Melainkan kata sandi dari penggunanya juga harus diinput sebelum diaktifkan. Tak lama Kaoru pun datang dan melihat intel tersebut. Seharusnya tugas itu tidak diberikan untuknya.
Namun ternyata sang jenderal menyuruh membawa motor itu agar tidak disalahgunakan. Kaoru mengatakan kalau ia sudah negosiasi dengan sang jenderal dan ia mendapat hak atas motor prototip itu untuk dipakai oleh makhluk 04. Mulyani pun menyuruh Kaoru untuk membawanya. Sementara itu di markas kepolisian, Ijah melaporkan kalau si kode 041 masih terus menjadi korban. Hingga sampai saat ini korban sudah mencapai 97 orang. Seluruh jajaran kepolisian pun diminta turun tangan untuk menghentikan pergerakannya. Mereka memblokade sebuah jalan sepi di mana tempat itu adalah rute dari 041 berikutnya. Salah seorang polisi yang menggunakan motor mencoba untuk memancing mutan itu. Namun ia malah menjadi korban yang ke-98. Godai dan Sugita sampai tempat kejadian. Walaupun pergerakannya agak terhalang, namun hal itu tidak menghalanginya untuk membela kebenaran. Ia meminjam motor Pak Polisi untuk mencari sang mutan. Dengan senang hati Sugita mengizinkannya serta memberikannya senjata. Dari sinilah para polisi mulai mengetahui kalau ia adalah si kode 04. Godai kembali melakukan pengejaran pada sang monster 041. Godai memanggil Gouram dan bergelantungan di atasnya. Dengan wujud Rising Pegasus Form, ia mencoba membidik sang mutan dari udara. Namun kecepatan motor sang mutan sungguh tak masuk akal. Motornya bahkan melebihi kecepatan Valentine Rossi. Dan lagi-lagi mutan 041 itu pun berhasil kabur. Pihak kepolisian terus mengerahkan anggotanya untuk mencari dan mengepung pelarian si 041. Sementara Godai sendiri akan diantar kemanapun dalam pencarian sang mutan oleh Sugita. Sugita juga meminta maaf kepada Godai yang menyangka ia awalnya adalah musuh dan sempat menodongkan senjata padanya. Godai tak mempermasalahkan hal itu. Berpindah ke kelompok kepolisian yang berhasil mengepung sang mutan. Namun sang mutan tak mau menyerah dan terus maju. Sayangnya salah satu peluru asap membuat sang mutan mundur lagi. Berpindah ke Godai yang melihat Kaoru yang datang dari kejauhan. Kaoru membawa motor prototip terbaru. Kaoru mempercayakan motor itu kepada Kuga untuk mengalahkan sang mutan 041 tersebut. Kuga pun berubah dan hal itu membuat Sugita terkejut. Kuga pun kembali menyusul sang mutan dengan balapan di jalan sepi. Skill balapan mereka pun tidak main-main selama pengejaran. Namun Kuga unggul telak karena motor barunya. Mesin yang menyerupai jet membuat sang mutan tertinggal jauh. Kuga pun menunggunya di ujung jalan dan bersiap untuk melakukan tendangan Cristiano Ronaldo. Begitu sang mutan sudah mendekat, Kuga pun melancarkan tendangan sehingga sang mutan terlempar dari motornya. Kekuatan tendangan itu meledakkan sang mutan dan efek ledakan mencapai 3000 meter seperti ia mengalahkan mutan 039 sebelumnya. Berpindah ke kantor sang jenderal polisi. Kaoru menghadap sang atasan dan meminta maaf karena Kuga melakukan hal di luar standar operasi lagi. Namun jawaban dari sang jenderal sangat tidak terduga. Ia tidak menyalahkan Kaoru dan menyuruh Kaoru untuk memimpin penuh dalam perlawanan Grongi. Sang jenderal mengatakan kalau ia sudah tak lagi sendiri. Namun sekarang kepolisianlah yang akan membantu pertempuran sang pahlawan tersebut. Artinya beban si Kaoru sudah sedikit berkurang karena dibantu instansi besar tersebut. Kaoru pun sangat merasa terhormat dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.